Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Lanjutkan pelajaran kita, kitab Rasulullah Al-Arabiyyati li gharin natiqina biha. Al-muallif Dr. Fi Abdurrahim. Sarah yang kita bahas sarah dari Husain bin Ahmad bin Abdillah Al-Ali. Ad-Darsus Salisa Asyara, pelajaran ke-13. Kita belajar mengenai haula'i. Haula'i adalah ismu isyarati lil jam'i al-qaribi al-akil al-muzakkari wal muannatsi. Haula adalah ismu isyarah, kata tunjuk, lil jam'i untuk jamak, al-qaribi dekat, al-akil berakal, al-muzakkar laki-laki, wal muannats dan perempuan. Jadi haula ini kata tunjuk untuk jamak yang dekat, berakal, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, contohnya di bawah, hadza rajulun, ini adalah laki-laki. Sedangkan yang jamaknya haula'i rijalun, mereka adalah para laki-laki. Jadi kalau mufrad kita pakai hadza, rajulun tunggal, kemudian kalau laki-lakinya jamak rijalun kita bukan pakai hadza tapi pakai haula'i. Contoh berikutnya, hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Tabibun ini mufrad, makanya kita pakai hadza. Nah, untuk yang berikutnya haula'i attiba'u, mereka itu adalah para dokter. Attiba'u ini jam'un dari tabibun. Nah, untuk isim isyarah yang dipakai bukan hadza tapi haula'i. Nah, contoh berikutnya, hadza tawilun, ini adalah seorang laki-laki yang tinggi. Tawilun mufrad, kita pakai isim isyarah hadza. Sedangkan untuk yang jamak haula'i tiwalun, mereka itu adalah orang laki-laki para lelaki yang tinggi. Tiwalun jamak dari tawilun. Untuk isim isyarah bukan pakai hadza tapi pakai haula'i. Ya, contoh selanjutnya, hadza syaikhun, ini adalah seorang yang tua. Syaikhun mufrad atau tunggal, kata tunjuknya kita pakai hadza. Sedangkan contoh berikutnya haula'i syuyukhun, mereka ini adalah orang-orang yang tua. Syuyukhun jamak dari syaikhun, karena jamak kita bukan pakai hadza untuk menunjuk isim isyarah tapi pakai haula'i. Haula'i ini bisa dipakai untuk muzakkar, untuk laki-laki, bisa juga untuk muannas. Contoh di bawahnya, hadzi ukhtun, ini adalah saudara perempuan, mufrad makanya pakai hazihi. Untuk yang jamak haula'i akhawatun, mereka ini adalah saudara-saudara perempuan. Akhawatun jamak dari ukhtun. Untuk isim isyarahnya yang awalnya hazi kita rubah menjadi haula'i. Nah, perhatikan di sini untuk jamak, untuk mufrad, untuk laki-laki muzakkar pakai hadza isim isyarahnya, ya kan? Sedangkan untuk yang muannas kita pakai hazihi. Untuk jamak isim isyarah qarib, qaribnya ini bisa pakai dua-duanya, baik muzakkar dan muannas memakai haula'i. Contoh berikutnya, hadzi tabibatun, ini adalah seorang dokter perempuan.
Tobibatun ini mufrad untuk muannas kita pakai hazihi. Sedangkan untuk yang jamaknya haula'i tobibatun. Tobibatun jamak dari tobibatun, jamak dari tobibatun. Nah, untuk isim isyarahnya kita pakai haula'i. Dan tidak ada perbedaan antara isim isyarah jamak ini untuk yang muzakkar atau muannas. Contoh berikutnya, hazi tawilatun, ini adalah perempuan yang tinggi. Tawilatun ini mufrad kita pakai hazihi. Untuk yang muannas, kalau muzakkar pakai hadza. Untuk jamaknya haula'i tiwalun. Mereka itu adalah perempuan yang tinggi. Nah, tiwalun ini jamak dari tawilatun. Kita memakai haula'i, dan haula'i ini bisa dipakai untuk muzakkar atau muannas. Dan kalau kita perhatikan bentuk jamak untuk yang kata tiwalun ini, baik yang muzakkar dan muannas bentuknya sama. Ya. Contoh berikutnya, hadhihi fatatun. Ini adalah seorang pemudi. Fatatun mufrad muannas kita pakai hazi untuk isim isyarahnya. Untuk yang jamak gimana? Haula'i fatayatun. Mereka ini adalah para pemudi. Ya. Kita awal isim isyarahnya yang tunggal pakai hazihi, untuk yang jamak kita pakai haula'i. Ya. Ya. Selanjutnya kita membahas mengenai hum. Hum apa itu hum? Hum artinya mereka. Hum ini domir yang dalam keadaan rafa, dalam keadaan marfu. Hum adalah domiru jam'i al-ghaibi al-muzakkar al-aqil. Domir kata ganti untuk jamak, al-ghaib untuk orang ketiga yang dibicarakan, al-muzakkar laki-laki, al-aqil yang berakal. Terjemahan bebasnya mereka. Contoh, man haula'i, siapa mereka ini. Hum tujjarun, mereka adalah para pedagang. Ya, perhatikan di sini hum ini jamak, mubtadanya jamak, sehingga khabarnya tujjarun juga harus jamak. Kalau dia tunggal, misalnya huwa tajirun, ini adalah seorang pedagang. Untuk yang jamak yang awalnya huwa berubah menjadi hum. Huwa berubah menjadi hum. Ini huwa ini untuk yang mufrad, hum untuk yang jamak. Aina zumalauka, di mana teman-temanmu? Hum fil mahja'i, mereka ada di asrama. Ya. Humnya domir jamak sebagai mubtada, fil mahja'inya sebagai khabar jar majrur. Man haula'i, siapakah mereka ini? Ahum abna'uka, apakah mereka anak-anakmu? La hum abna'u akhi, bukan, mereka adalah anak-anak dari saudaraku. Hum ini sebagai mubtadanya, orang ketiga.
mereka, artinya abna'u ini abna'u sebagai khobar. Aina tullabu al-jududu, di mana murid-murid yang baru. Ya, perhatikan yang bentuk ini bentuk na'at man'ut dan semua masih sama. Perhatikan di sini sama-sama ada alif lam. Kemudian sama-sama ada doma di sini. Kemudian sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Ba'duhum fil fasli, sebagian dari mereka di dalam kelas. Wa ba'duhum indal mudir, dan sebagian dari mereka di sisi mudir, di sisi kepala sekolah, maksudnya menghadap kepala sekolah. Ya. Idofatul asma ilal ismi zahir wad dhamir. Sekarang kita berbicara mengenai idofah, bentuk idofah. Kalau ketemu dengan isim yang zahir, isim zahir itu isim yang pada umumnya, misalnya Muhammadun, kemudian Fatimah misalnya. Kalau domir yang tadi kita bicarakan, misalnya huwa, huma, hum untuk orang yang ketiga. Nah, ini kita membicarakan kalau dalam bentuk idofah gimana. Kalau masih ingat idofah, misalnya contohnya Baitullahi misalnya, Baitullahi. Nah, ini rumahnya Allah. Nah, ini bentuk idofah. Di sini kata sebelumnya disebut mudhof. Kemudian Allahnya itu mudhof ilaih. Nah, untuk mudhof itu awalnya domatennya mazhub, cuma doma aja. Sedangkan mudhofun ilaih selalu dalam keadaan majrur atau kasrah. Nah, bedanya kalau isim zahir atau dhamir gimana akan kita bahas. Al ismu zahir nahwu, isim zahir nahwu misalnya Muhammadun, Hamidun, asdiqa, para teman-teman, at-tullabu, murid-murid. Sedangkan ad-dhamir misalnya huwa, mereka, hum, afwan, huwa, dia, hum, mereka. Ini dalam bentuk marfu, dalam keadaan marfu. Domir munfasil, domir rafa munfasil, atau kaki ini sebagai objek atau mansub. Kaful mukhatab, ini kaf untuk yang kita ajak bicara, atau ya mutakallim. Al-idofatu ilal ismi zahir. Contoh idofah untuk isim yang zahir. Misalnya abna'u Muhammadin. Anak-anaknya anak-anak dari Muhammad. Nah, perhatikan di sini abna'unya doma, kemudian sebagai mudhaf, Muhammadinnya kasrah, mudhafun ilaih. Zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Zumala'u mudhaf, perhatikan di sini doma, mudhafnya, Hamidin mudhafun ilaih kasrah. Kemudian contoh berikutnya asdiqa'u al-mudarisi, teman-temannya dari guru itu misalnya ya. Asdiqa'u doma, kemudian sebagai mudhaf, al-mudarisi mudhafun ilaihnya dalam keadaan kasrah. Asma'ut tullabi, nama-nama dari para murid.
Asma'u mudhaf, dia doma. Kemudian at-tullabi mudhafun ilaihi kasrah. Kemudian contoh berikutnya kitabul mudiri, bukunya kepala sekolah. Kitabul mudhaf, maka dia doma. Al-mudiri mudhafun ilaihi, dia kasrah. Contoh yang idhofah ke domir, misalnya idhofatu ila domir abna'uhu, anak-anaknya dia. Jadi sebenarnya ini gabungan antara abna'u plus huwa. Ya. Di sini sebenarnya ada awalnya dia huwa, tapi karena dia jadi domir munfasil mansub, afwan majrur sebagai mudhofun ilaih, awalnya huwa berubah jadi hu. Contoh berikutnya abna'uhum, anak-anaknya mereka. Abna'unya ini mudhaf, hum mudhafun ilaih, tapi dia mabni. Jadi dalam keadaan majrur, tapi majrurnya bukan kasroh, tapi tetap hum ya. Contoh berikutnya abna'uka, anak-anakmu. Abna'unya mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih atau ki kalau perempuan. Abna'i, anak-anak saya. Abna'u ini mudhafnya, kemudian ya mutakalim mudhaf ilaih. Karena ketemu ya mutakalim awalnya dhammah, dia dipaksa untuk jadi kasroh. Untuk berikutnya kitabuhu, kitabnya. Kitabu mudhaf, punya mudhaf ilaih. Kitabuhum, kitabnya mereka. Kitabu mudhaf, humnya mudhafun ilaih. Kitabuki, kitabuka atau kitabuki, kitabmu. Kitabunya mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih. Kitabi, kitabunya mudhaf, ya mutakalimnya mudhafun ilaih. Ya, di sini kelihatan di diagram ini abna'u Muhammadin, anak-anaknya Muhammad. Abna'u sebagai mudhaf, kemudian Muhammadinnya mudhafun ilaih. Abna'uhu, abna'unya mudhaf. Di sini ada dhammah di sini. Uhunya mudhaf ilaih. Abna'uka mudhaf, abna'unya mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Kitabi mudhaf, awalnya kitabu ketemu ya mutakalim dipaksa buat jadi kasroh, kemudian ya mutakalimnya mudhafun ilaih. Nah, sekarang kita belajar mengenai wawul jama'ati. Apa itu wawul jama'ati? Wawul jama'ati adalah domirul lil muzakkar, domir untuk laki-laki, al-aqil yang berakal, yattasilu bil fi'li yang bersambung dengan fi'il, wawal fa'il, dan dia adalah seorang pelaku. Misalnya zahabu, zahabu mereka telah pergi. Nah, zahabu ini kan asalnya dari zahaba, dari wazan fa'ala. Nah, artinya dia telah pergi. Kalau kita mau jadikan dia sebagai jamak, mereka telah pergi, ya. Nah, awalnya wazannya fa'ala berubah menjadi fa'alu, ditambah waw dan alif. Waw ini disebut juga dengan waw jama'ah. Jadi awalnya zahaba berubah menjadi zahabu. Zahabu, mereka telah pergi. Nah, failnya di mana? Kalau untuk zahaba, failnya adalah huwa, mustatir, tersembunyi. Sedangkan zahabu, failnya adalah waw jamaahnya ini. Atau kalau kita artikan di sini ada makna hum di sini. Ya.
Contoh zahabu, mereka telah pergi. Jalasu, mereka telah duduk. Awalnya dari jalasa, kemudian jamak jadi jalasu. Khoroju, mereka telah keluar dari khoroja. Khoroja khoroju, khoroja khoroja khoroju. Khoroju ini mereka telah keluar. Aina zaba at-tullabu, di mana kemana murid-murid itu telah pergi. At-tullabu zahabu ilal mat'am, murid-murid itu telah pergi ke restoran. Nah, di sini jumlah apa nih? Ini jumlah ismiyah ya, karena dimulai dari isim dulu. Di sini mubtadanya at-tullabu, sedangkan zahabu ilal mat'am ini adalah khabarnya. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti yang kita tahu harus ada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya zahaba, sedangkan wawnya fa'ilnya, pelakunya. Contoh berikutnya, al-mudarisu jalasa fil fasli. Al-mudarisu, guru itu jalasa fil fasli. Al-mudarisu jalasa fil fasli, guru itu duduk di kelas. Ini juga jumlah ismiyah. Al-mudarisunya mubtada, sedangkan jalasa fil faslinya khabarnya. Khabarnya ini dalam jumlah fi'liyah, karena dimulai dari kata kerja. Jalasa ini kata kerja duduk. Nah, di jalasa ini fa'ilnya mana? Kan tadi saya katakan kalau jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il kata kerjanya dan fa'il pelakunya. Pelakunya mustatir, huwa. Kembalinya kemana? Ke al-mudarisu. Ya, contoh berikutnya, al-mudarisuna jalasu fil fasli. Guru-guru itu telah duduk, mereka telah duduk fil fasli, di dalam kelas. Ini sama, ini juga jumlah ismiyah. Al-mudarisunya mubtada, kemudian jalasu fil faslinya ini khobarnya. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jalasu fil fasli, telah duduk, mereka telah duduk di dalam kelas. Jalasanya fi'lun, sedangkan wawnya ini fa'ilnya. Ya, yang artinya mereka. Contoh berikutnya, at-tajiru kharaju, pedagang itu telah keluar. Ini juga jumlah ismiyah. At-tajirunya mubtada, kharaja khabarnya. Kharaja ini khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah harus ada fi'il, setidaknya fi'il dan fa'il. Nah, di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa, mustatir, tersembunyi, kembalinya kemana? Ke tajirun. Ya, nah. Ini dalam mufrad ya. Contoh berikutnya, at-tujaru kharaju, para pedagang itu mereka telah keluar. At-tujaru ini jamak dari tajiru, para pedagang. Dalam ini mubtada, kharaju telah keluar, mereka telah keluar, ini khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Kharaja fa'il, sedangkan wawnya ini adalah fa'ilnya. Afwan, yang kharaju itu fi'ilnya, wawnya fa'ilnya. Nah, di sini ada diagram yang sudah disediakan. Kharajanya fi'lun, waw jama'nya fa'ilun. Nah,
Oke, sekarang kita belajar mengenai hunna. Hunna artinya tadi sebelumnya kita belajar mengenai hum, artinya mereka, mereka laki-laki. Sekarang kita belajar mengenai hunna, mereka perempuan. Kalau hum ini asalnya dari mufradnya huwa, sedangkan hunna ini asalnya dari hiya. Hunna adalah dhamiru jamil ghaib al-muannatsi al-aqil. Hunna adalah kata ganti jamak yang ghaib, yang orang ketiga, yang dibicarakan al-muannatsi yang perempuan, al-aqil yang berakal. Contohnya man haula'i, siapakah mereka? Siapakah mereka ini? Hunna mudarrisatun. Mereka ini perempuan adalah para guru. Nah, di sini jamak ya, mudarrisatun. Kalau mufrad mudarrisah, makanya kenapa kita pakai hunna. Aina zumalauki, di mana teman-temanmu? Hunna fil mahja'i, mereka di asrama. Apa pakai hunna? Hunnanya kembali ke zumala. Nah, contoh berikutnya man haulai, siapakah mereka ini? Ahunna abnauki, apakah mereka ini anak-anakmu? La, hunna banatu akhi. Bukan, mereka itu perempuan adalah anak-anak dari saudaraku. Nah, hunnanya kembali ke abnaun. Aina thalibatul jududu, di mana murid-murid perempuan al jududu yang baru. Ya, di sini perhatikan, di sini bentuk naat man'ut, para murid-murid perempuan yang baru. Ya, jadi sama-sama ada alif lam di sini. Kemudian sama-sama ada doma. Kemudian sama-sama jamak di sini, at-thalibatu jamak, al-jududu juga jamak. Jawabannya ba'duhunna fil fasli wa ba'duhunna indal mudir. Sebagian dari mereka di dalam kelas dan sebagian dari mereka ada di hadapan kepala sekolah. Nah, oke, sekarang kita belajar mengenai ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. Ta'ut ta'nis harfun sakinun, huruf yang sukun, yattasilu bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il, wa yadullu, dan menunjukkan ala annal fa'ila al muannasu, sesungguhnya pelakunya adalah perempuan. Misalnya kharaja fatimatu, kharaja telah keluar, Fatimah telah keluar. Kharaja ini awalnya kharaja, yang artinya dia telah keluar, dia laki-laki. Untuk menunjukkan muannas, karena dia muannas, Fatimah itu muannas, kita tambah dengan ta, kharaja, dia telah keluar. Contoh yang berikutnya, at-thalibatu jalasat fil fasli. At-thalibatu, murid itu, jalasat fil fasli, duduk di kelas. At-thalibatunya ini mubtada, jalasat fil fasli ini khabarnya berupa jumlah ismiyah, afwan jumlah fi'liyah. Jalasat fi'il fa'il mustatir, fil faslinya jar majrur. Kenapa jalasa? Karena kembali ke at-thalibatu perempuan, kita tambahkan awalnya jalasa kita tambahkan dengan tak sukun, tak ta'nis. Zahabat Zainabu ilal madrasati.
Zainab telah pergi ke sekolah. Nah, kalau ini yang tadi jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Sini ada fi'il fa'il. Fa'ilnya afwan fa'ilnya ke Zainabu fa'ilnya. Zahabatnya fi'ilnya. Zainabu fa'il, tapi karena Zainab muannas, awalnya zahaba kita tambahkan dengan tak sukun, tak taknis. Khadijatu zahabat, Khadijah telah pergi. Ini jumlah ismiyah, Khadijatunya mubtada, zahabatnya khobar. Khobaran berupa jumlah fi'liyah. Ini sudah berubah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya zahabat karena dia kembali ke Khadijah yang muannas, kita tambahkan dengan tak tanis atau tak sukun. Fa'ilnya mustatir, kembali ke Khadijah. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai nun niswah. Nun niswah itu apa? Nun niswah adalah dhamirul lil muannas, dhamir untuk muannas al-aqil yang berakal yattasilu bil fi'li, yang bersama dengan fi'il, wa wal fa'il, dan dia sebagai fa'ilnya. Jadi nun niswah itu sebagai fa'il, tapi kata kuncinya adalah di muannas jamak ya. Kalau yang tadi kharajat itu mufrad, untuk yang jamak kita pakai nun niswah. Contohnya gimana? At-tabibatu kharajna minal mustasfa. Para dokter wanita itu telah keluar dari rumah sakit. Nah, di sini at-tabibatunya mubtada, kharajna minal pasti sudah merupakan bentuk khobar berupa jumlah fi'liyah. Fi'lunya kharaja, fa'ilnya nun niswah. Kembalinya kemana? Kembalinya ke at-tabibatu. Contoh berikutnya, at-talibatu jalasna fil fasli. Para murid perempuan itu telah duduk di dalam kelas. At-talibatunya ini mubtada, jalasna fil fasli khobar yang sudah berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya jalasa, kemudian ditambah nanya, ditambah nun niswah sebagai fa'ilnya yang kembali. Kenapa kembalinya ke at-talibatu, perempuan jamak. Contoh berikutnya, al-mudarisatu zahabna, para guru itu telah pergi. Al-mudarisatunya ini mubtada, zahabnanya khobar berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya zahaba, kemudian fa'ilnya nun niswah, kembali ke al-mudarisatu. Oke. Sekarang kita belajar mengenai ulaika. Apa ulaika? Ulaika adalah ismu isyarah lil jam'i al-ba'id, untuk jamak dan jauh, al-aqil yang berakal, al-muzakkar yang muzakkar laki-laki, al-muannas dan muannas. Jadi untuk ulaika ini isim isyarah jamak untuk menunjukkan yang jauh, khusus untuk yang berakal, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Misalnya al-jamu al-qarib, untuk yang menunjukkan dekat, kita pakai haula'i yang kita telah sebutkan tadi. Haula'i rijalun, mereka ini adalah para lelaki. Sedangkan untuk al-jamu al-ba'id, jamak yang menunjukkan jauh, kita pakai ulaika, mereka itu adalah para lelaki. Berikutnya haula'i nisa. Nah, ini bisa haula ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas.
Begitu juga dengan ulaika. Ulaika bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Haula'i nisaun, mereka ini adalah para wanita, pakai haula'i. Tapi untuk yang jauh, ulaika nisaun, mereka itu adalah para wanita. Untuk yang jauh pakai pakai ulaika. Man ulaika rijalu at-tiwalu, siapakah mereka itu para lelaki yang tinggi. Nah, jadi perhatikan di sini ada arijalu jamak, maka kita pakai ulaika, dan ini menunjukkan al-bait yang jauh. Untuk at-tiwalunya ini naat manutnya arijalu. Kita perhatikan bentuk naat atau manutnya sama-sama ada domah di sini. Kemudian sama-sama ada alif lam dan sama-sama jamak. Hum attiba'u, mereka itu adalah para dokter. Humnya sebagai mubtada, attiba'unya khobar. Ya, contoh berikutnya man ulaikan nisa'u at-tiwalu hunna tabibatun. Siapakah mereka itu para wanita yang tinggi itu? Hunna tabibatun, mereka adalah para dokter. Nah, di sini kita pakai ulaika menunjukkan jamak dan jauh. Tidak ada perbedaan apakah dia untuk muzakkar atau muannas, sama-sama pakai ulaika. Nah, untuk nisa'ut tiwalunya ini bentuk naat man'ut, atiwalunya naatnya, anisa'u man'ut, atiwalunya naatnya. Di sini perhatikan sama-sama doma, kemudian sama-sama pakai alif lam dan sama-sama jamak. Hunna tabibatun, mereka itu adalah para dokter. Di sini pakai hunna. Kalau muzakkar pakai hum. Kalau dia tunggal pakai hiya. Kalau dia laki-laki pakai huwa. Asmaul isyaratu lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat. Al-mufrad, al-muzakkar, al-akil wa ghairu akil. Untuk yang mufrad, yang muzakkar dan akil dan ghairu akil itu kita pakai haza. Misalnya haza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Haza kitabun, ini adalah buku. Rajulun akil dan muzakkar, sedangkan kitabun ghairu akil muzakkar, sama-sama muzakkar. Keduanya memakai haza, sama-sama haza, walaupun dia yang satu akil dan yang satunya ghairu akil. Sedangkan untuk yang al-mufrad al-muannas, mufrad dia muannas, al-akil wa ghairul akil. Untuk yang berakal dan tidak berakal, muannas, kita pakai hazihi. Hazihi imro'atun, hazihi sayyaratun. Ini adalah hazihi imro'atun, ini adalah seorang perempuan. Hazihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil. Sama-sama muannas, kita pakai hazihi untuk kata tunjuknya. Untuk yang jamak, al-jamu al-muzakkar al-akil dan al-jamu al-muannasu al-akil, jamak muzakkar yang berakal dan jamak muannas yang berakil, kita sama-sama pakai haula'i, tidak ada pembedaan. Haula'i rijalun, mereka ini adalah para laki-laki. Haula'i nisa'u, mereka ini adalah para perempuan, tidak ada pembedaan.
Sedangkan untuk asmaul isyarah lil bait, untuk yang bait yang jauh, kata tunjuk yang jauh, al mufrad al muzakkar, mufrad tunggal yang laki-laki, al akil yang berakal, wa ghairul akil dan tidak berakal, itu sama-sama pakai zalika. Zalika rajulun, zalika kitabun. Rajulun akil, kitabun ghairu akil, dan keduanya mufrad. Sedangkan untuk mufrad al-muannas, tunggal muannas yang perempuan, al-akil wa ghairu akil, berakal dan tidak berakal, memakai tilka. Ya, ini untuk yang jauh ya. Jadi terjemahannya itu. Zalika rajulun itu adalah seorang laki-laki. Zalika kitabun itu adalah kitab, buku. Tilka imro'atun, ini itu adalah seorang perempuan. Tilka sayyaratun itu adalah mobil. Sedangkan untuk yang jamak, al-jamu muzakkar al-akil, untuk jamak yang muzakkar dan akil yang berakal, dan jamak muannas al-akil dan jamak yang muannas yang berakal, keduanya memakai ulaika. Ya, untuk yang jamak yang ghairu akil, nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi buat pendahuluan, untuk jamak muannas yang ghairu akil, yang tidak berakal, itu diasosiasikan dengan mufrad al muannas akil. Jadi nanti pakai tilka. Tilka kalau ba'id, kalau yang jauh. Untuk yang dekat pakai hazihi. Kembali ke ulaika rijalun, mereka itu adalah para lelaki, ulaika nisaun, mereka itu adalah para perempuan, sama-sama akil berakal dan sama-sama jauh, makanya pakai ulaika dan sama-sama jamak. Oke, kita belajar mengenai al-asmaul al-mausul, isim mausul. Isim mausul. Al-mufrad al-muzakkar, untuk yang tunggal dan laki-laki, al-akil wa ghairu akil, berakal dan tidak berakal, itu kita pakai allazi. Misalnya at-talibu allazi zahaba min Libya. At-talibu allazi zahaba min Libya. Jadi at-talibunya ini mubtada, min Libyanya ini khabarnya. Sedangkan di sini isim mausul dan silatul mausul. Kenapa pakai allazi? Kembalinya ke at-talibu. Nah, contoh berikutnya al-kitabu allazi maka kitabi. Kitab ini yang bersamamu adalah kitab saya. Al-kitabunya mubtada, kitabinya nih khobar di sini, allazi makanya itu isim mausul dan silatul mausul. Kenapa ke allazi? Kembali ke al-kitabu. Al-kitabu muzakkar ghairu akil. Jadi untuk yang talibu muzakkar mufrad muzakkar akil, sedangkan al-kitabu mufrad muzakkar ghairu akil. Kedua-duanya memakai allazi. Sedangkan untuk yang al-mufrad al-muannas al-akil wa ghairul akil, untuk yang tunggal muannas perempuan al-akil berakal dan wa ghairul akil dan tidak berakal, itu kita pakai allati. Contohnya at-talibatu allati zahabat min Sudan. At-talibatunya ini mubtada, min Sudaniyah khabarnya, allati zahaba isim mausul dan silatul mausul. Kenapa pakai allati? Kembali ke at-talibatu. Kenapa pakai zahabat? Pakai ta'nis sakinah, kembali lagi ke at-talibatu yang muannas. Contoh berikutnya al-hakibatu allati maka hakibati. Tas itu yang bersamamu adalah tas saya. Al-hakibatu mubtada, hakibati khabarnya, allati maka ini adalah isim mausul dan silatul mausul. Kenapa pakai allati? Kembali ke hakibatu, al hakibatu yang muannas.
Ya, di sini ada tabel untuk kita perhatikan. Haula'i rijalun wa nisaun. Jadi untuk yang jamak, untuk jamak baik tapi yang akil, rijalun ini jamak akil muzakkar, kemudian nisa juga jamak akil muannas, kedua-duanya pakai haula'i. Tapi kalau jamaknya untuk ghairu akil, kutubun misalnya, kita nggak bisa pakai haula'i. Nah, untuk yang kasus ini lebih tepatnya memakai hazihi. Jadi ada kaidah kullu jam'in, maksudnya kullu jam'in yang muannas, kullu jam'in semua yang jamak itu adalah muannas. Ya, walaupun di sini mufradnya ini muzakkar ya, kitabun kan muzakkar. Tapi kutubun itu jadinya muannas karena dia jamak, dan kita ada kaidah semua jamak yang ghairu akil itu adalah muannas. Ya. Contoh berikutnya ulaika rijalun wa nisaun. Mereka itu adalah para lelaki dan para perempuan. Di sini rijalun mufrad muzakkar, nisaun perempuan, muannas. Nah, keduanya juga sama-sama berakal, akil. Kita pakai kata tunjuk untuk yang baiknya pakai ulaika. Sedangkan ulaika kutubun ini kurang tepat ya. Mereka itu adalah kitab-kitab. Ya, kalau diterjemahkan kayak kita misalkan itu adalah kitab-kitab. Jadi ini bukan pakai ulaika. Ulaika itu untuk yang akil, baik dia untuk yang muzakkar atau muannas. Untuk yang ghairu akil, kalau dekat dia pakai hazihi, kalau dia jauh pakai tilka. Oke. Nah, kembali ke kaidah yang seperti awal, kullu jam'un muannas. Ya. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini, cukup panjang materinya untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.